Halo Manual Lovers, bagaimana kabar kalian? Sudah siapkah mental kalian? Karena di sini, kita akan membahas spoiler komik aksi yang pastinya layak untuk kalian simak. Yaitu, spoiler komik Lookism, karya Park Tae-jun, chapter 353. Oh ya, buat kalian yang ketinggalan episode sebelumnya, bisa kalian lihat di grup Discord ya, linknya ada di deskripsi. Tanpa membuang banyak waktu lagi, langsung saja, kita ke inti video, yang membahas Lookism chapter 353. Chapter diawali dengan ucapan Yujin pada Hyung Seok. Ayo kita bicara tentang Lee Ji-hoon, Hyung Seok. Kau pasti penasaran bukan, siapa itu Lee Ji-hoon? Hyung Seok pun berpikir, bahwa alasannya bergerak sejauh ini, karena ingin mendapatkan informasi mengenai tubuh keduanya itu. Hyung Seok sangat menginginkan informasi itu dari Yujin, jika memang dia benar-benar memilikinya. Namun, Hyung Seok mencoba berbohong, dan mengatakan, seolah-olah dia tidak perlu informasi tersebut. Tetapi Yujin menyadari itu, bahwa Seok hanya berpura-pura tidak mau mendengar informasi. Lalu Yujin berkata, Park Hyung Seok, andai saja kepalamu lebih tegak sedikit saja, dan percaya diri saat mengatakan itu, kau akan terlihat pintar dalam berbohong. Baiklah, sepertinya kita sama-sama tidak pintar di sini, aku akan langsung berterus terang saja padamu, ucap Yujin. Aku tidak tahu latar belakangmu, tapi aku tahu apa yang membuatmu penasaran saat ini. Aku yakin, kau penasaran dengan Lee Ji-hoon, karena Choi Dong-so membuat identitas itu, pada dirimu, benar bukan? Itu, adalah identitas palsu, yang Choi Dong-so buat terburu-buru, karena pihak rumah sakit tidak menemukan identitasmu. Mendengar perkataan Yujin, Hyung Seok sangat kaget, karena Yujin sangat mengetahui tentang dirinya. Lalu Yujin kembali membuat Seok penasaran, dengan siapa Lee Ji-hoon yang sebenarnya. Lee Ji-hoon itu siapa ya? Sekarang ada di mana? Dia kerja apa? Ucap Yujin untuk memancing emosi Hyung Seok. Jadi, bagaimana Park Hyung Seok? Aku akan memberitahumu semua tentang Lee Ji-hoon, asalkan kau mau bergabung dengan Ilhe, ucap Yujin, sambil mengulurkan tangannya. Apa kau memintaku bergabung dengan Ilhe? Hyung Seok sangat kaget dengan hal itu. Itu benar, apapun yang kau inginkan? Minta saja padaku, jawab Yujin. Jika Anda menginginkan kekayaan, saya akan memberi Anda kekayaan. Jika Anda ingin ketenaran, saya akan memberi Anda kehormatan. Akan kuberi semuanya untukmu, karena kau berbeda dengan kru yang lain, ucap Yujin. Kenapa kau sangat menginginkanku? Tanya Hyung Seok. Karena, kau lulus sebagai petarung, dan kau bisa kujadikan sebagai kartu asku. Kartu as, untuk menangkap Choi Dong-so, ucap Yujin membalas pertanyaan Hyung Seok. Hyung Seok, kaget dengan pernyataan itu. Mengapa dirinya bisa menjadi kartu as untuk menangkap Choi Dong-so? Apa maksudmu, kau ingin mengajak aku bekerja sama denganmu, untuk menangkap Choi Dong-so? Tanya Hyung Seok. Itu benar, tujuanmu, adalah Choi Dong-so bukan? Jawab Yujin dengan sangat meyakinkan. Aku tak mau, ucap tegas Hyung Seok, pada Yujin. Kenapa? Yujin menanyakan alasan Hyung Seok menolak ajakannya. Karena, banyak hal yang telah terjadi, seperti anak perusahaan Ilhe yang keempat, telah melakukan penyekapan dan memaksa mereka untuk streaming ilegal. Dan anak perusahaan Ilhe yang ketiga, menumbuhkan jamur narkoba, dan obat terlarang di dalam klubnya. Aku yakin, anak perusahaan Ilhe yang kedua, juga tak jauh berbeda dengan semua itu. Aku, benar-benar tidak sudi bergabung denganmu. Bagiku, entah kau atau Choi Dong-so. Kalian berdua sama-sama seorang penjahat, jawab Hyung Seok, yang dimana dia membuka kemejanya, untuk bersiap bertarung lagi. Lalu Yujin berkata, jadi, apa kau benar-benar tidak penasaran, dengan Lee Ji-hoon, ucapnya. Aku tak harus mendengar darimu tentang itu, jawab Hyung Seok, karena dia masih bisa mendapatkan informasi tentang Lee Ji-hoon dari Digi. Baiklah kalau begitu, wakil ketua, bereskan semuanya, perintah Yujin kepada Mandok untuk menyuruhnya menghabisi mereka semua. Tanpa pikir panjang, Mandok langsung melepaskan tinjunya pada Jin, yang ada di depannya. Tetapi, tiba-tiba, dengan cepat Yohan langsung menghajar Mandok, dengan meniru teknik yang dilakukan Jin sebelumnya. Sekarang aku sudah bisa melihat lagi, ucap Yohan, yang ternyata matanya kembali pulih. Yujin kaget, karena Yohan bisa bertarung lagi. Aku mau bertanya satu hal padamu, kau bisa saja mengabaikanku, tapi kenapa kau terus ingin menolongku? Tanya Yohan pada Jin. Dasar bodoh. Pertanyaan macam apa yang kau katakan? Aku bahkan lupa alasanku menyelamatkanmu, ucap Jin, menjawab pertanyaan Yohan. Baiklah, ayo cepat, aku akan melunasi hutangku sekarang juga. Dan Yohan, bergabung dengan aliansi Hyung Seok, dan Hostel. Melihat itu, Seo Songun mengatakan, sebuah aliansi telah terbentuk. Daerah Tengah, Gangdong dan Gangbuk. Dan di sebelah sini, ada aliansi Gangnam dan Gangseo.
Tetapi, dengan adanya Gimyung dan Jitae, aku yakin mereka berdua bisa meratakan hostel. Kyunghon dan Gonwoo juga memiliki skill yang di atas rata-rata. Dan juga dengan dua eksekutif Ilhe, mereka harus mengeluarkan kemampuan aslinya. Aku pikir pertarungan ini sudah bisa dipastikan, kitalah yang akan menang. Tapi, apa yang sedang kau pikirkan? Ucap Songun, menatap Yujin yang terlihat sedang berpikir sesuatu. Lalu tiba-tiba Yujin mengatakan sesuatu. Ada anak berusia 3 tahun bernama Yena, benar bukan? Anak 3 tahun itu sedang bersama 2 orang gadis bukan? Dan 2 gadis itu bernama Yejin dan Yunbi bukan? Ucap Yujin, yang membuat Jang Hyun, Won Seok dan duo paman hostel merasa khawatir. Lanjut Yujin berkata, di sekolah Jaewon pun aku sudah menyimpan sebuah pasukan. Vasco, Burnacle sedang bermain apa sekarang? Ucap Yujin, yang membuat Vasco kaget. Lalu Seong Yohan, ibumu ada di Seoul bukan? Dia sedang direhabilitasi dekat sini, ya kan? Oh ya, aku juga kenal dengan dokternya. Yohan, sangat terkejut mendengar hal itu. Lalu, ada para putri SMA Jaewon, Kim Mi-jin, Hong Jae, dan Park Haneyul. Apa aku benar, menyebut namanya? Aku senang kalian semua meninggalkan mereka, dan datang ke sini karena sebuah undangan, ucap Yujin yang mulai mengancam mereka. Apa kalian bisa pergi dengan mudah dari sini? Lalu, diperlihatkan gedung hostel saat ini dikepung puluhan pasukan Ilhe. Dan Yujin juga menyandra ibunya Yohan, Kim Mi-jin, Haneul dan Jae. Mereka semua, dalam bahaya. Kalian semua datang tanpa ragu, karena sebuah undangan yang ditulis dari Wang Ochun. Apakah kalian tidak curiga, kalau ini semua hanya jebakan? Semua ini, sudah kurencanakan dari awal. Jadi gimana? Apa kalian masih ingin bertarung? Ucap Yujin pada mereka semua. Lalu Park Serim mencoba bilang kepada semuanya, bahwa itu hanya gertakan. Won Seok yang sudah kesal, juga setuju dengan Serim. Lalu Yujin berkata, jadi semua ini hanya gertakan. Apa kalian yakin, apakah aku terlihat sedang menggertak saja, ucap Yujin pada mereka. Kalau jadi begini, meski bertarung, kita tidak akan bisa berkonsentrasi, ucap Hyung Seok yang juga kesal. Kalian terlalu banyak berpikir, aku hanya meminta satu orang, dan semuanya akan kulepaskan. Aku hanya ingin, Seong Yohan bergabung. Jadi yang lainnya akan aku bebaskan. Ucap Yujin sambil menunjuk Yohan. Terlihat Jang Hyun, Won Seok, Jin, dan Vasco mengkhawatirkan Yohan. Yohan yang mengingat kondisi ibunya, berniat menyerahkan dirinya pada Ilhe. Namun tiba-tiba, Hyung Seok menghadangnya. Seong Yohan tidak boleh pergi, ucap Seok. Oh ya, kalau begitu, maukah kau bergabung denganku? Tanya Yujin pada Seok. Saya akan menjadi sanderamu, jawab Hyung Seok pada Yujin. Wah, pengorbanan yang dramatis ya. Selamat bergabung Tuan Hyung Seok, ucap Yujin. Hyung Seok resmi menjadi bagian Ilhe. Pertemuan Foreman Crew telah berakhir. Jang Hyun kembali ke hostel, Vasco dan Jin dan Yohan pulang ke rumah masing-masing, dan melihat semua orang sedang baik-baik saja. Won Seok semakin kesal karena ternyata, tebakannya benar, bahwa semua itu hanya gertakan. Lalu scan berganti. Di dalam sebuah mobil, yang sedang disetir oleh Songun. Kau melakukannya dengan baik Pak Presiden, ucap Songun. Yujin memarahi Songun, mengingat dia malah asik bertarung dengan Jang Hyun. Lalu Yujin bertanya, apa yang sebenarnya Songun bicarakan dengan Jang Hyun? Mendengar hal itu, Songun langsung mengalihkan pembicaraan. Dia bertanya, apakah semua omongan Yujin tentang Sandra itu benar, atau hanya sebuah gertakan? Namun ternyata, Yujin membuktikan bahwa semua itu benar terjadi. Dapat kita lihat, puluhan mobil mengiringi mobil yang ditumpangi Yujin. Pasukan kita sudah menunggu, aku hanya menghentikannya. Sekali lagi, selamat bergabung Tuan Hyung Seok. Terlihat Hyung Seok memakai pin silver. Hyung Seok ditempatkan di sebuah kantor kerja, anak perusahaan Ilhe kedua. Yujin mengatakan bahwa dia akan kembali lagi nanti. Ternyata alasan Hyung Seok mau menjadi sandera Ilhe adalah, karena dirinya mempunyai 2 tubuh, yang siap untuk saling menyelamatkan. Dan, chapter kali ini, selesai. Waduh, epic banget ya chapter kali ini. Buat kalian, jangan lupa tulis di komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.